Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suayat Hadiansah, di pembelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang operasi matrik, determinan, dan inverse matrik. Kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang operasi matrik. Oke, dalam operasi matrik itu ada 5. Yang pertama ada penjumlahan matriks, kemudian pengurangan matriks, kemudian ada perkalian skalar dengan matriks, kemudian ada perkalian matriks, dan pemangkatan matriks. Oke, yang pertama kita ke penjumlahan matriks. Misalkan ada 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika ordo matrik-matrik tersebut sama. Oke. Penjumlahan matrik dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Oke, kita lihat di sini ada matrik A dengan elemennya itu A, B, C, D, dan B, E, F, G, H. Ketika matrik A dan B itu dijumlahkan dengan tadi keterangan elemen-elemen yang seletaknya yang dapat dijumlahkan itu, artinya ketika matrik A itu A, B, C, D, dan matrik B itu E, F, G, H, yang seletaknya itu berarti ini A ke E, B ke F, C ke G, D ke H. Oke, itu yang seletak. Nah, di sini berarti kita jumlahkan A ditambah E, B ditambah F, kemudian C ditambah G, dan D ditambah H. Itu cara menjumlahkan matrik. Ya. Kita lihat contohnya. Misalkan di sini ada sebuah matrik, di mana matrik itu ada misalkan matrik sembarang di sini. Ketika ada 2 matrik dijumlahkan, ini matrik, anggap saja ini matrik A. Oke. Kemudian ini matrik B sama dengan misalkan ini matrik C. Oke. Nah, di sini matrik ini sebenarnya sudah ditemukan hasilnya. Ketika 4 ditambah negatif 6, hasilnya itu negatif 2. Dan seterusnya. Tapi yang ditanyakannya itu X ditambah Y. Oke, berarti X itu yang kosongnya. Ini kan X, ini Y-nya. Terus bagaimana cara mencarinya? Sama seperti dalam menjumlahkan matrik. Kita jumlahkan saja. Cuman yang dijumlahkan di sini karena hasilnya udah ada, gitu, misalkan 4 ditambah negatif 6, kan negatif 2 udah ketemu hasilnya. Berarti yang kita cari itu hanya elemen-elemen yang tidak ada hasilnya. Gitu ya. Berarti yang kita cari itu yang ada X sama Y-nya. Kita coba. Di sini yang pertama ada X dikurangi 2 ditambah 8, berarti hasilnya itu 20. Kita cari satu-satu untuk mencari X. Oke, gitu ya. Kan tadi X dikurangi 2 ditambah, karena elemen yang sama itu 8, berarti ditambah 8 sama dengan 20. Kita cari X-nya, dan ketika X-nya didapatkan, hasilnya itu 14. Ini X-nya. Selanjutnya, tinggal kita mencari yang Y. Nah, untuk mencari yang Y berarti karena Y itu seletak dengan 3, berarti 3 ditambah Y sama dengan negatif 8. Oke. 3 ditambah Y, ya ini, sama dengan negatif 8. Berarti Y-nya itu negatif 8 dikurangi 3. Berarti kedua ruas dikurangi 3, biar ininya 0 kan. Yaitu sama dengan 11. Oke. Karena yang ditanyakan nilai X dan Y, berarti X ditambah Y itu 14 ditambah negatif 11. Atau sama saja
14 dikurangi 11 hasilnya itu 3. Oke, jadi itu nilai X ditambah Y. Kita lanjutkan. Pengurangan matrik. Sama halnya dengan penjumlahan, pengurangan matrik pun dapat dikurangkan jika ordo matrik-matrik tersebut sama. Gitu ya. Kemudian, pengurangan matrik pun dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Oke, misalkan ada matrik A, elemennya itu A, B, C, D, kemudian matrik B itu E, F, G, H. Karena untuk mengurangkan matrik itu elemen yang sama halnya dengan penjumlahan, berarti ya kita tinggal pasang-pasangkan. Cuma di sini dipasangkannya itu langsung dikurangkan. Itu berarti A dikurangi dengan E, kemudian B dikurangi dengan F, kemudian C dikurangi dengan G, dan D dikurangi dengan H. Begitulah cara mencari pengurangan, sama dengan penjumlahan. Contohnya seperti ini. Diketahui matrik A, elemennya itu 0, 9, 6, negatif 7. Dan B, negatif 1, 0, 3, 8. Jika C sama dengan B dikurangi A, matrik C adalah. Nah, berarti matrik B dikurangi matrik A, gitu kan? Nah, kita tulis aja. Oke, seperti ini. C, karena kan yang ditanyakan, matrik B itu kan negatif 1, 0, 3, 8. Sedangkan matrik A, 0, 9, 6, negatif 7. Atau kita tulis di sini aja. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan saja. Negatif 1 dikurangi 0 ya negatif, gitu kan. 0 dikurangi 9 ya negatif 9. 3 dikurangi 6 negatif 3. Kemudian 8 dikurangi negatif 7. Negatif ketemu negatif positif. 8 ditambah 7, 15. Nah, jadi matrik C-nya itu selanjutnya ada yang dinamakan dengan perkalian skalar dengan matrik. Penjelasannya, jika A adalah sebuah matrik dan K adalah suatu bilangan real, hasil perkalian skalar matrik, maksudnya hasil perkalian skalar dan matrik, kita simbolkan KA berupa matrik baru yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matrik A dengan K. Nah, misalkan di sini dah ada matrik A. Matrik A itu elemennya A, B, C, D. Ya, ada K, di mana K itu bilangan real. Dikalikan dengan A. Kita tulis K dikali matrik A. A itu kan tadi A, B, C, D. A, B, C, D. Ya berarti hasilnya itu kita kali-kalikan. K ke A, K ke B, K ke C, K kali D. Jadi hasilnya itu KA, KB, KC, KD. Tinggal kalikan saja dengan elemen-elemen yang ada dalam matriknya. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini sebenarnya agak panjang, tapi harus kita perhatikan dalam perkalian skalar dengan matrik, ini ada 2K. Artinya 2 dikali K. Kalau 2 dikali K itu artinya si skalarnya itu 2 dan K-nya itu matrik K. Ya, yang tadi berarti 2 dikali matrik yang ada dalam si matrik K elemennya. Dikurangi L transpos yang sudah kita pelajari. Maka matrik M. Kita tulis dulu L transpos. Kita tahu bahwa L transpos itu mengubah bentuk baris menjadi kolom. Perhatikan, yang awalnya L itu barisnya itu 1, 2, gitu kan? Ini barisnya, dan kolomnya itu, ini kolomnya ke bawah. Dirubah, dipindahkan. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, 1, 5 tadinya kolom, sekarang jadi baris. Kemudian 2, 3 yang tadinya kolom jadi baris. Inilah yang dinamakan dengan transpos. Dengan mengubah bentuk baris ke bentuk kolom ataupun sebaliknya. Didapatlah bahwa L transposnya itu
1, 5, 2, 3. Kemudian, nah di sini 2 itu kan skalar. Sedangkan K-nya itu matriks yang ini. Berarti 2 dikali 5, 2 kali 6, 2 kali 1, 2 kali 3. Seperti itu. Dikurangi. Yang barusan kan L transpose. Hasilnya itu kan 1, 5, 2, 3. Tapi ini kita belum jumlahkan. Ini kita tulis di sini L transpose. Oke, sekarang kita kalikan. 2 dikali 5 tadi 10. 2 dikali 6, 12. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 3, 6. Dikurangi L transpose yang tadi. Yang ini kan, kita tulis lagi. Dan hasilnya, ya kan namanya pengurangan itu, tinggal kurangkan elemen-elemen yang seletak. Artinya kan 10 dikurangi 1 gitu kan. 12 ke 5. Kemudian kedua ini ke 3. Sama dikurangi ya. Hasilnya 10 dikurangi 1, 9. 12 dikurangi 5, berapa? 7. 2 dikurangi 2, 0. 6 dikurangi 3, berapa? 3. Jadi si M itu 9703. Oke, seperti itu ya. Perkalian matriks. Nah, di sini misalkan ada matriks A di mana elemennya itu A, B, C, D, kemudian matriks B-nya itu E, F, G, H. Nah, sebenarnya untuk mengalihkan matriks ini kita harus tahu ataupun matriks itu bisa dikalikan ketika jumlah kolom sama dengan jumlah baris. Itu kata kuncinya. Oke, ingat, baris dikali kolom hasilnya baris. Kita lihat. AB berarti A dikali E, B dikali P, G gitu ya. B dikali G. Nah, hasilnya itu A dikali E ditambah B kali G. Ada di baris. Kemudian kolom kedua. AB, F, H kolomnya ya. Berarti A dikali F ditambah B dikali H. Selanjutnya C dikali E ditambah D dikali G. Kemudian C dikali F ditambah D dikali H. Dengan cara yang sama, gitu kan, didapat. Lihat dulu matriks B yang pertama, baris, oke, dikali kolom. Didapatlah baris pertama gitu ya. Di sini. Oke, berarti E dikali A ditambah F kali C. Nah, sekarang ketika baris pertama dikali kolom kedua, berarti bakal menghasilkan baris pertama kolom kedua. Berarti EB ditambah FD. Ya. Kemudian G dikali C. Oke. Ini salah. Berarti GC ditambah HD. Kemudian BG ditambah DH. Ya, seperti itu. Cara perkalian matriks. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, diketahui matriks P 1, 3, 2, 5, 0, negatif 5. Ini elemen-elemennya. Kemudian Q itu 0, negatif 1, negatif 1, 2, 1, 3. Jika R sama dengan P dikali Q transpose, matriks R adalah, oh berarti kita harus mentransposkan dulu si matriks Q-nya ya. Yang ini. Ya, kita coba sekarang. Didapatkan ya. Tadi kan awalnya itu 0, negatif 1, negatif 1, 2, 1, 3. Nah, yang ini setelah ditransposkan, hasilnya itu karena baris dirubah menjadi kolom,
Jadi 0, negatif 1, negatif 1. Kemudian baris kedua dirubah jadi kolom kedua. 2, 1, 3. Udah dapat ini. Berarti tinggal apa? Tinggal kita kalikan dengan P. Oke. Nah, hal yang harus kita perhatikan bahwa matrik itu bisa dikalikan dengan syarat siapa? Kolomnya itu harus sama dengan baris. Oke. Dan hasilnya itu ketika K-nya itu misalkan ini berapa? Kolomnya itu ada berapa? 3. Barisnya ada 2, berarti 2 kali 3 dikali yang ini berapa? Misalkan ini matriknya yang apa tadi? P gitu ya. P 2 kali 3, sedangkan T-nya itu barisnya berapa? 3 kali kolomnya berapa? 2. Nah, hasilnya itu pasti berapa? Ordonya itu P T-nya itu 2 kali 2. Oh, berarti nanti hasilnya itu bakal berordo 2 kali 2. Kita buktikan. K sama dengan B. Kolom harus sama dengan baris. Yang pertama, kolomnya itu ada 3, 1, 2, 3. Barisnya ada 3, 1, 2, 3. Oh, berarti ini bisa dijumlahkan. Sekarang, lihat. Bakal hasilnya itu 2 dikali 2. Ya. Nah, kita lanjutkan. Berarti caranya itu baris dikali kolom menghasilkan baris kolom pertama. Ya. 1 dikali 0, 3 dikali 1, 2 dikali. Oke. 1 dikali 0, ini salah ya. Harusnya berapa? 0. Oke. 3 dikali negatif 1, negatif 3. 2 dikali negatif 1, negatif 2. Selanjutnya, 1 dikali 2. Untuk menemukan baris pertama kolom kedua gitu ya. Karena kan tinggal kolom kedua. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 1, 3. 2 dikali 3, 6. Oke, selanjutnya. Ini kan baris kedua dikali kolom ke 1 menghasilkan baris pertama kolom ke, mohon maaf, baris kedua kolom pertama. Ya. 5 dikali 0, 0. 0 dikali negatif 1, 0. Salah ya ini. Kemudian negatif 5 dikali negatif 1, positif 5. Selanjutnya, 5 dikali 2, 10. 0 dikali 1, 0. Negatif 5 dikali 3, negatif 15. Nah, sekarang kita jumlahkan. 0. Ini berarti negatif 3 ditambah negatif 2. Hasilnya, ini negatif 5. Ya. Sekarang 2 ditambah 3 tambah 6. 5 tambah 6, 11. Ada ya? Kemudian, ini kan 0, berarti ini sisanya 5. 10 tambah 0 kurang 15, berarti negatif 5. Berarti hasilnya itu ini. Nah, selanjutnya, ada yang dinamakan dengan pemangkatan matrik. Nah, di sini hanya berlaku pada matrik persegi. Ya. Misalkan matrik A adalah matrik persegi N kali N, maka matrik persegi di sini mungkin kita tahu ya, matrik antara baris dan kolomnya itu sama. Nah, kalau misalkan ada matrik A kuadrat, berarti ya matrik A dikali matrik A. Kalau A pangkat 3, artinya A dikali A pangkat 2. Ya, intinya ya tinggal dikali-kalikan si matrik itu. Tergantung banyaknya pangkatnya ini. Ya, seperti itu saja. Mungkin cara menghitungnya seperti apa? Kayak mengalikan matrik dengan matrik. Di sini ada matrik P, Q, dan R. Pertanyaannya, E sama dengan P kuadrat dikurangi Q, matrik Q dikurangi R. Matrik S adalah. Nah, langkah pertama berarti di sini
kita harus mencari matriks Q dikurangi R dulu kan? Ataupun mencari matriks P kuadratnya. Ini P kuadratnya itu karena tadi tinggal mengalihkan matriks P dengan matriks P dan elemen matriks P itu 0, negatif 2, 1 dan 5 dikali lagi berarti si P lagi. Nah, di sini kita hitung. 0 dikali 0 ya 0. Negatif 2 dikali 1 negatif 2. Baris dikali kolom. Baris pertama dikali kolom pertama menghasilkan baris pertama kolom pertama. Kemudian baris pertama dikali kolom kedua, hasilnya baris pertama kolom kedua juga. 0 dikali negatif 2 ya 0. Negatif 2 dikali 5 negatif 10. Sekarang kita cari yang kedua. Baris kedua dikali kolom pertama. Berarti hasilnya 1 dikali 0 ya 0. 5 dikali 1 5. Selanjutnya 1 dikali negatif 2 negatif 2. 5 dikali 5 positif 25. Tinggal apa? Kita jumlahkan. Ya, 0 dikurangi 2 ya negatif 2. Tadi kan ya ini 0 ya, berarti ini 10. 0 dikurangi negatif 10 ya negatif 10. Ini 5, kemudian negatif 2 ditambah 25 positif 23. Ini P kuadratnya. Sekarang kita cari P atau Q kurangi R-nya. Nah, ini Q-nya itu matriksnya negatif 7, negatif 1, 3, 1. Sedangkan untuk matriks R-nya itu 8, 4, 9, 6. Ya kita tinggal kurangkan saja. Negatif 7 dikurangi negatif dikurangi 8. Ini negatif 15. Negatif 1 dikurangi 4. Negatif 5. 3 dikurangi 9. Ini ya. Dikurangi 9. Berapa? Negatif 6. Dan 1 dikurangi 6. Negatif 5. Selanjutnya gimana? Karena tadi sudah diketahui P kuadratnya, kemudian Q dikurangi R-nya sudah ketemu, berarti tinggal mengurangkan P kuadrat dikurangi hasil Q dikurangi R. Nah, di sini kita tulis. Ini hasilnya ya. Tadi ini tuh 0, berarti negatif 2, negatif 10, 5, 23. Sedangkan elemen matriks Q dikurangi R-nya itu negatif 15, dikurangi 5, negatif 6, negatif 5. Negatif 2 ditambah 15, 13. Negatif 10 ditambah 5, berapa? 5, ini 5 ya. 5 dikurangi 6, min 6, jadi positif, jadi 11. 23 dikurangi negatif 5, berarti ini jadi positif, 28. Jadi S-nya itu 13, negatif 5, 11, dan 28. Itu matriks S. Sekarang kita lanjut ke determinan dan inverse matriks. Untuk mencari determinan, di sini kita lihat misalkan ada matriks A gitu ya dengan elemennya itu A, B, C, D. Kalau dicari determinan A, artinya tinggal kali silang saja. Nah, di sini ini kan lihat diagonal utama sama diagonal samping. Kita kalikan dulu diagonal utamanya. Berarti sini diagonal utamanya apa? AD kan, berarti A kali D dikurangi diagonal sampingnya B dikali C. Itu yang dinamakan dengan determinan. Nah, ini contohnya. Misalkan matriks A itu 1, 2, 3, 4. Maka determinan A, lihat dulu diagonal utamanya. Berarti 1 dikali 4 dikurangi diagonal samping. 1 dikali 4 itu ya 4. Kemudian diagonal sampingnya itu 2 dikali 3, 6. Berarti dikurangi 6 hasilnya itu. Ya, seperti itu. Gimana kalau misalkan matriks itu berukuran 3 kali 3? Sama halnya dengan matriks yang berordo 2. Tapi ada cara penyelesaiannya untuk menggampangkan kita. Oke, di sini kan matriksnya itu B misalkan. Dan elemennya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, untuk mencari determinan B, tambah kolom lagi. Nah,
Terus gimana cara menambah kolomnya? Kita ulangi lagi dari kolom pertama. Berarti kolom pertama itu ADG gitu kan? Seperti ini. Ini kolom pertama kan? ADG. Kemudian ditambah lagi kolom kedua, BEH. Nah, kalau udah seperti ini bakal ada tiga diagonal ke kanan dan ada 3 diagonal ke kiri. Artinya apa? Yang dia ada ke kanan, arahnya itu ke kanan, yang ini dikurangi nanti yang arahnya ke kiri. Berarti AEI ditambah BFG ditambah CDH. Dikurangi. Berarti yang ke sampingnya, diagonal ke sampingnya. CEG dikurangi lagi dengan AFH dikurangi dengan BD. Nah, itulah untuk menentukan determinan matrik jika ordonya itu 3 kali 3. Ini contohnya. Misalkan matriknya itu 1, 2, 3, 4. Di sini itu ya. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 5, 4. Atau sembarang matrik lah B-nya itu. Dicari determinan B-nya. Sama kayak tadi, ditambahkan aja kan kolom pertama, kemudian kolom kedua. Sudah itu, ya ke sampingnya ada 3 nanti itu. Berarti yang ke kanan dulu, dikurangi diagonal yang ke samping, diagonal samping ini. Seperti itu. Ke arah kanan langsung ke arah kirinya ya, samping yang ke arah kiri. Kalikan, nah dapatkan hasil akhirnya 25. Sekarang, bagaimana kalau misalkan inverse matrik? Nah, di sini informatiknya itu 2 kali 2. Ya, kita harus tahu dulu bahwa inverse itu dilambangkan dengan pangkat negatif 1. Ini ya inverse. Seperti itu. Misalkan matriknya itu karena di sini A ya matriknya itu, berarti di sini A pangkat negatif 1. Kalau misalkan nanti matriknya B, kalau inverse dari B itu pasti B pangkat negatif 1. Itu inverse. Untuk mencarinya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, untuk mencarinya itu berarti kita harus apa? Harus mencari dulu det A-nya atau determinan A-nya. Rumusnya itu 1 dibagi determinan A. Kita harus mencari dulu kan? Determinan A-nya. Kemudian, nah, si matrik A ini elemennya dirubah. Yang tadinya A sekarang dirubah jadi D atau ditukar antara A dengan D. Oke, seperti ini. Kemudian si elemen yang 1 2 ini sama yang 2 1 ini, atau kita bisa lihat di sini karena B dan C dirubah, ditambahkan atau dikalikan dengan negatif. Kalau yang A sama D ini posisinya ditukar, kalau ini dirubahnya itu dikali negatif. Setiap matrik yang ininya. Nah, kalau misalkan di sini ada matriknya itu B gitu ya, dengan elemennya itu EF GH. Berarti kalau misalkan apa namanya? Inverse dari matrik B itu berarti 1 dibagi det B dikali ditukarkan kan? Betul, ini H, ini E gitu ya. Kemudian yang F ini jadi negatif. Nih, negatif. Sedangkan ini juga sama jadi negatif. Nah, jadi seperti ini. Ya. Yang ini posisinya yang diagonal utama posisinya jadi ditukar, sedangkan yang diagonal sampingnya itu dikalikan dengan negatif, itu yang berubahnya. Contohnya seperti ini. Inverse matrik C. Berarti kita hanya mencari yang C saja kan, inverse matrik C-nya. Berarti rumusnya itu 1 dibagi det C. D ditukar jadi A. Kalau misalkan di sini A, ini B, ini C, ini D. Berarti ini kan negatif 3 ya. Ini si A-nya 2. Ini berarti ya nanti yang bakal ditukarnya.
Kita lihat. Sekarang kita harus mencari DC dulu. Bahwa determinan itu mengalihkan diagonal utama dikurangi diagonal samping. Ini dikalikan, hasilnya itu negatif 6. 1 dikurangi, mohon maaf, 1 dikali negatif 5, hasilnya negatif 5. Karena di sini dikurang, gitu kan, sama aja kalau misalkan seperti ini. Berarti berubah kan tandanya itu jadi positif. Jadi negatif 6 ditambah 5, hasilnya itu negatif 1. Sekarang kita masukkan karena sudah punya DC-nya negatif 1. Lihat perubahannya. Lihat. Ini kan 1 dibagi determinan C itu negatif 1. Ini yang ini. Sekarang perubahan yang ini. Tadi kan awalnya itu D-nya itu di bawah pindah ke atas negatif 3. Ya. Si A-nya pindah ke yang D. 2 kan? Nah, kemudian ini kan dikali negatif kan? Negatif, ini negatif. Berarti yang ini dikali negatif, negatif 5 dikali negatif, hasilnya positif. Sedangkan ini karena positif dikali negatif, hasilnya negatif. Nah, setelah seperti ini, jadilah matrik yang ada skalarnya. Ya, ini kan 1 dikali, mohon maaf, 1 dibagi negatif 1, hasilnya negatif 1. Benar nggak? Itu sama aja, negatif 1 kali negatif 3, negatif 1, ini 5, ini 2. Kan bakal seperti itu. Ya kalau misalkan kita kali-kalikan, negatif 1 dikali negatif 3, hasilnya positif. Negatif kali negatif, ini positif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Jadilah hasilnya itu 3 negatif 5, 1 negatif 2. Itu inverse dari matrik C. Ya. Nah, sekarang kita inverse ke matrik 3 kali 3. Nah, untuk mencari inverse matrik berordo 3 kali 3, ini bisa menggunakan dengan adjoint A gitu ya. Rumusnya seperti apa? Bisa kalian lihat seperti ini. Oke. Kemudian ada yang dinamakan dengan persamaan bentuk matrik. Nah, di sini misalkan matrik AX sama dengan B. Nah, si X ini bakal sama hasilnya itu ketika si A pangkat negatif 1 atau kita sebut apa? Inverse dikali matrik B. Sama aja hasilnya itu ya. Nah, kalau misalkan XA sama dengan B, jadi si X itu sama dengan B dikali A pangkat negatif 1 atau A inverse. Nah, kalau misalkan seperti ini. Nah, berarti sama dengan kita ingin mencari B misalkan. Berarti ini C dikali A inverse. Ya, ini persamaannya seperti ini. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.